Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan pola barisan dan deret pada aritmatika. Salah yang pertama, coba kamu amati susunan yang dibentuk dari batang korek api seperti pada gambar di bawah. Di depan kalian sudah ada gambar korek 4 susun. Susunan pertama ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 susun. Kemudian susunan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 susun. Kemudian susunan ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada. Kemudian susunan yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dari banyaknya batang korek ini bisa kita anggap ini adalah U1 atau suku pertama. Kemudian bawahnya adalah U2, suku kedua. Susunan ketiga kita sebut U3. Susunan keempat kita sebut U4. Dan yang terakhir susunan kelima adalah U5. Pertanyaannya adalah, apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama? Nah, untuk menentukan selisih, artinya kita mencari nilai beda. Beda sama dengan B. Cara mencarinya yaitu suku N dikurang suku sebelumnya, berarti N-1. Maka kita buktikan untuk beda yang pertama itu adalah U2 dikurang suku sebelumnya U1, berarti nilainya adalah 7 dikurang 4. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita hitung nilai beda yang bawahnya, berarti beda sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan 10 dikurang 7. Hasilnya 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai bedanya sama. Kalau kita sudah tahu nilai bedanya sama, maka setiap sukunya dia mengalami kenaikan sebanyak 3. Sehingga suku yang ke-5 atau U5 bisa kita selesaikan. Boleh pakai rumus U5, boleh langsung, berarti 13 tambah 3. Berarti hasilnya adalah, kalau mau pakai rumus bagaimana? Masukin rumus UN ya. Berarti UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Berarti A-nya kita masukin suku pertamanya yaitu 4. Ditambah N-nya, minta N ke berapa? Ke 5, berarti 5 kurang 1. Dikali bedanya yaitu 3. Berarti 4 ditambah 5 kurang 1 yaitu 4 dikali 3. 4 ditambah 4 kali 3 12. Sehingga hasilnya adalah 16. Menurutmu berapa banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-15? Dapatkah kamu menentukannya? Berarti dari soal dia minta susunan ke-15, artinya mintanya adalah U15. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti U15 sama dengan A-nya suku pertamanya adalah 4 ditambah M-nya minta suku ke-15, berarti 15 kurang 1 dikali B. Nilai bedanya adalah 3. 15 kurang 1, 14 dikali 3. 4 ditambah
14 kali 3 berarti 52. Maka hasilnya adalah 56. Soal yang C, jika Akbar memiliki satu kotak korek yang isinya 50 batang korek, dapatkah kamu membantu untuk menentukan berapa banyak susunan yang dibuat Akbar? Jadi, kamu punya 50 korek. Akan disusun kira-kira susunan yang pada saat N yang keberapa korek kamu habis. Kita tahu bahwa suku tersebut membentuk deret aritmatika 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, sampai seterusnya. Setiap sukunya ditambah 3. Nah, kita bisa menghitung manual dengan cara menjumlahkan setiap sukunya. 4 ditambah 7, hasilnya 11. Kemudian 7 ditambah 10, hasilnya 21. 10 tambah 13, hasilnya 34. 16, hasilnya 50. Artinya, ketika Akbar menyusun batang korek menjadi susunan seperti ini, pada susunan kelima dia sudah habis koreknya. Berarti jawabannya adalah berapa banyak susunannya? Susunannya sebanyak N sama dengan 5. Nah, ini untuk cara manualnya. Untuk pembuktiannya kita hitung saja nilai SN-nya. SN sama dengan N bagi 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Berarti S5-nya sama dengan 5 bagi 2, 2 dikali 4 ditambah 5 dikurang 1 kali B-nya 3. Berarti 5 bagi 2, 2 kali 4, 8, ditambah 5 kurang 1, 4, 4 kali 3, 12. 5 bagi 2, 8 tambah 12, 20. Berarti 5 kali 20, 100 dibagi 2. Hasilnya 50. Jadi jumlah 5 suku pertamanya sebanyak 50. Akbar hanya bisa menyusun 5 susun korek api. Oke, kita lanjut pada masalah yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Erlin, Ervin, dan Erwin menonton sebuah pertunjukan di Gedung Kesenian Jakarta. Erwin menyadari bahwa kursi-kursi dalam gedung membentuk barisan aritmatika. Artinya, setiap barisan kursi tersebut memiliki nilai beda yang sama atau tetap. Jika pada baris paling depan terdiri dari 3, barisan kedua terdapat 6 kursi, dan baris ketiga terdapat 9 kursi, maka yang pertama, banyak kursi di baris keempat dan kelima. Nah, dari sini bisa kita bikin polanya. Berarti U1-nya sebanyak 3 kursi, U2-nya sebanyak 6 kursi, U3-nya sebanyak 9 kursi. Nah, dari sini untuk menentukan suku selanjutnya kita harus tahu nilai bedanya. Berarti nilai bedanya B sama dengan UN dikurang UN min 1. Berarti beda yang pertama yaitu U2 dikurang U1. Berarti nilainya 6 dikurang 3. Kita cek suku selanjutnya yaitu U3 dikurang U2 sama dengan 9 kurang 6. Berarti hasilnya adalah 3. Jadi setiap barisannya mengalami penaikan sebanyak 3 kursi. Maka banyak kursi yang keempat secara langsung bisa kita bikin 3, 6,
9. Nah, berarti suku selanjutnya yaitu mengalami kenaikan sebanyak 3. Berarti 9 tambah 3 yaitu 12. Dan suku selanjutnya yaitu di plus 3 yaitu 15. Ini pakai cara manual. Bagaimana mencari suku keempat dan kelima menggunakan rumus? Nah, berarti U4 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti A-nya kita ganti suku pertamanya 3 ditambah 4 kurang 1 dikali nilai bedanya 3. Ditambah 4 kurang 1, 3 kali 3. 3 ditambah 3 kali 3, 9. 9 tambah 3, 12. Ini untuk suku keempat atau barisan keempat. Kemudian kita hitung barisan kelima menggunakan rumus U5 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita ganti A-nya jadi suku pertama yaitu 3 ditambah 5 kurang 1 kali B-nya adalah selisihnya 3. 3 ditambah 5 kurang 1, 4 kali 3 sama dengan 3 ditambah 4 kali 3, 12. Maka 12 tambah 3, 15. Nah, ini menggunakan rumus dan ini bisa cara manual. Soal yang kedua, tentukan rumus UN di baris kursi ke N dalam gedung tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Jadi dari soal ini kita tahu bahwa A-nya atau suku pertamanya nilainya 3 dan B-nya nilainya 3. Maka yang ditanya adalah rumus UN-nya. Rumus UN adalah A tambah N-1 kali B. Berarti kita ganti A-nya 3 ditambah N-1 kali B-nya 3. Maka 3 ditambah, nah N-1 kali 3-nya kita kali pelangi. Berarti 3 kali N, kemudian 3-nya kali -1. Berarti 3 kali N, 3N dikurang 3. Yang sama-sama konstanta kita jumlahkan, jadi 3N-nya tetap ditulis, ditambah 3 dikurang 3, 0. Berarti rumus UN-nya adalah 3N. Kita lanjutkan bagian C dan D, pola aritmatikanya 3, 6, 9. Kemudian berikutnya adalah 12 dan 15. Dengan nilai B-nya yaitu 3. Pertanyaannya, menurutmu berapa banyak jumlah seluruh kursi pada baris ke-1? Berarti ini yang ditanya adalah S1. Gampang ya, S1 berarti jumlahnya adalah 3. Kemudian baris ke-1 sampai ke-6 berarti yang ditanya adalah S6. Berarti menentukan S6-nya, masukin rumusnya N bagi 2 2A plus N-1 B. N-nya kita ganti 2, kita ganti 6 bagi 2 kali suku pertamanya 3 ditambah N-nya 6 kurang 1 kali B-nya 3. Jadi 6 bagi 2 bisa kita sederhanain jadi 3. 2 kali 3, 6 ditambah 6 kurang 1, 5 kali 3. Lanjut 3, 6 tambah 5 kali 3, 15. 3, 6 tambah 15, 21. Berarti hasilnya adalah 63.
Jadi kalau di total dari baris paling depan sampai baris yang ke-6 ditotalin 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 dan tambah suku berikutnya itu totalnya 63. Lanjut soal nomor 3-nya 1 sampai 25 berarti yang ditanya S25. Sama seperti menghitung S6, maka S25 sama dengan N bagi 2 dikali 2 kali A ditambah N min 1 kali B. N-nya kita ganti 25 bagi 2, 2 kali A-nya 3 ditambah 25 kurang 1 kali B, B-nya 3. 25 bagi 2, 2 kali 3, 6 ditambah dengan 25 kurang 1, 24 dikali 3. 25 bagi 2, 6 ditambah 72. 25 bagi 2 dikali 72 tambah 6, 78. Agar hitungannya tidak terlalu besar, jadi 4 bagi 2 hasilnya 39. Maka 25 kali 39 hasilnya 975. Yang D, tentukan rumus Sn pada jumlah baris kursi ke N dalam gedung tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Sama seperti menentukan UN ketika A sama B-nya diketahui. Di sini A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 3. Kita menentukan rumusnya ketika A sama B-nya diketahui. Berarti Sn sama dengan N bagi 2 kali A ditambah N min 1 kali B. A sama B-nya berarti N bagi 2 kali 3 ditambah N min 1 kali 3. N bagi 2 6, 3 nya kali pelangi berarti 3N dikurang 3. N bagi 2. Oke, yang sama-sama konstanta kita jumlahin jadi min 3. Dari sini kita kali pelangi lagi, berarti 3N kali N yaitu 3N pangkat 2. 3 kali N berarti plus 3. Jangan lupa per 2. Nah,